والبيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات المحترمين والعلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء Pun sesepuh kasepuhan sedaya ingkang tuhu kinapunten pangrasanipun segenap pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin beserta dengan jamaahnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, semuanya yang dirahmati Allah serta yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, dan bagian dari hidayah itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan memilih kita. Ini yang harus kita sadari, bahwa atas kehendak Allah memilih kita dikehendaki untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk itu Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita, dan dengan iman, dengan Islam menjadikan kita semuanya ini menjadikan mantap di dalam menjalani rangkaian kehidupan di dunia ini. Ketika orientasi manusia hanya kebahagiaan itu diukur dengan materi atau dunia, maka ketika dunia itu belum ada di genggamannya, ia akan senantiasa merasa belum bahagia. Bagaimana dengan petunjuk Allah yang menjadikan kita iman Islam, dan kebahagiaan itu bukan terletak pada materi, namun bagaimana kemudian kita bisa merasa cukup atas anugerah yang Allah berikan, sehingga kemudian kita menjadikan bahagia. Kebahagiaan itu ya kita bersama-sama buat kita sadari betul bahwa ternyata anugerah Allah, pemberian Allah itu amat sangat banyak. Bagaimana Allah menjelaskan, in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian kita sadar betul luar biasa atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sekalian, andaikan ada hamba Allah yang mencoba menghitung nikmat Allah yang sudah kita terima, ketika itu Allah la tuhsuha, tidak akan mampu seorang hamba menghitung nikmat Allah. Namun sekali lagi, terkadang karena sifat kita manusia itu ada merasa ada sesuatu yang belum diijabah oleh Allah, maka terkadang menjadikan kita lupa dengan anugerah Allah yang amat besar, yang banyak, ya. Di antaranya adalah iman Islam yang Allah berikan atas petunjuk itu untuk kita sekalian. Selanjutnya Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, dan bisa hadir pada tempat yang luar biasa ini, menjadi bagian dari min buyutillah, dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita kaji tentang Masjidil Haram, terbatas tempatnya di Mekah sana, di Arab Saudi. Kemudian kita punya di daerah istimewa Condong Catur Tempurung Masuliki ada masjid, maka bagian dari min buyutillah, sebagian dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah wujud syukur kita ingkang nyata.
Alhamdulillah menika ngagem lisan banjur ati rumaos marem seneng, kemudian kita tunjukkan dengan wal amalu bil arkan. Sekali lagi ini bagian dari pengingat diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa kita bahagia atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sekalipun kita sekarang diuji dengan sesuatu mungkin yang tidak kita kehendaki, namun itu berlaku kepada diri kita. Ternyata kita pun masih ada sisi untuk bersyukur kepada Allah, yaitu kita mendapatkan ganjaran pahala hasanah dari Allah Subhanahu wa taala atas cobaan yang Allah kenakan kepada diri kita. Nanti sok kadang ning wong Jawa niku nek ngendikan niku ketika wis cilaka sudah terjadi kecelakaan dan isi ono syukure dibogebruk ngono kuwi. Wah, innalillahi gitu. Wis tiba ya wis celaka ya ini sih alhamdulillah ora apa-apa nyunge ya biasanya gitu. Misalnya jatuh kecelakaan apa wing sepeda motor one rusak iso didandani. Penting awak dhewe ini sudah kecelakaan paling sih alhamdulillah nyonge ora apa-apa. Artinya dibalik sesuatu yang mungkin kita tidak kehendaki, namun Allah menerapkan kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, ben awak dhewe ngucap senantiasa ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga bagian dari anugerah Allah. Berarti orang sing kepenak-kepenak baik, berarti ada sesuatu yang awak ada butuh prihatin, ternyata menika bagian dari hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun shalawat salam Allah mugi kathah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dirahmati Allah di dalam keterangan kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan ternyata ada maksud dari maqam mahmudah. Jadi maqam mahmudah, tempat maqam yang terpuji menika, ada yang disebutkan, keterangan itu disebutkan bagi hamba Allah umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma saking Kanjeng Nabi menika bagian dari maqam mahmudah. Ini kami beberapa waktu yang lalu mengisi kajian tafsir di tempatnya Ibu Ustazah Eni Harjanti, kemudian kami menemukan ternyata maqam mahmudah diantaranya adalah kita atau umatnya Nabiullah Muhammad SAW ketika nanti di akhirat, di saat kita hanya berpijak cuma dengan telapak kaki kita itu wis ngalor ngidul ora ngerti wis cuma berpijak begitu, kemudian tiba-tiba terdengar nida, kemudian panggilan begitu, ayo kita datang kepada Adam, ayo kita datang kepada nabi-nabi yang lain untuk apa? Kita minta bantuan. Ternyata semuanya tidak bisa kecuali ketika itu kita datang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun atas izin Allah memberikan pertolongan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari maqam mahmudah dalam sebuah hadis disebutkan jamaah dirahmati Allah, ketika engkau wahai manusia mendapati catatan amalmu dengan tangan kanan, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pemeriksaan Allah itu amat sangat teliti, namun akan diberlakukan pemeriksaan yang tidak teliti. Hisabai yasiro, akan dihitung, dihisab dengan mudah. Dan ternyata bagian dari alamat tanda orang ini mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi, ketika kemudian dia mendapati catatan amalnya dengan tangan kanan dan pemeriksaannya itu tidak detail.
Kata Nabi, orang ini dipastikan akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, na'udzubillah, ketika ada seorang hamba kemudian mendapati catatan amalnya, mendapatinya kemudian dengan tangan kiri, wis dijelike nang mburi nang geger ya mergo isin ya gue takoni gunamu kaya napa isin lah ya gue. Nah misale terkelingan nek lare nang sekolahan ngono ngene dilene ngopi ngono hapus yes ana dilene buka waduh kok swida misalipun atau 50 atau harus remedial biasanya langsung ekspresinya sejelike ojo ono sing ro eta. Maka ketika ada orang mendapati catatan amalnya dengan tangan kiri, kemudian dipastikan dia akan mendapati pemeriksaan yang detail sekali. Kata Nabi, ya Allah, wis detail, dan ini menjadi alamat nopo? Alamat cinta Arab enduk siksane Gusti Allah, ya naudzubillah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang kemudian sudah dipersiapkan, di antaranya adalah bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan atau melalui amal soleh setelah kita bersama-sama berikrar, bersyahadat bahwa dari sekian banyak ilahun, dari sekian banyak pangeran yang alam dunia, dari sekian banyak sesembahan yang dijadikan Tuhan oleh manusia, kita berikrar bahwa yang hak, yang benar, yang pantas kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wujudkan wujud dari ikrar kita dengan kemudian amaliyah. Maka amal soleh yang kemudian dicintai oleh Allah, amal soleh yang utama sesuai dengan redaksi hadisipun, ayyul amal ahabbu ilallah, atau ada redaksi yang lain ayyul amal afdalu. Begitu, amal apa yang kemudian dicintai paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika amalan itu dicintai oleh Allah, orang yang melakukan pun menjadikan Allah itu ridho, Allah itu kemudian suka dengan orang yang mengamalkan itu. Maka yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Ada redaksi yang lain tadi yang menyebutkan as-salatu li waktiha. Berarti kembali kepada amal ibadah sholat, amal ibadah yang utama yang menjadikan Allah itu ridho, cinta dengan kita. Di antaranya adalah yang pertama adalah as-salatu ala waktiha atau as-salatu li waktiha. Sehingga tadi kita sudah bersama-sama membahas terkait dengan keterangan bahwa di dalam kita beribadah ada aturannya. Maka ada yang menghadap ke timur, menghadap matahari, ada yang kemudian menghadap ke kiblat, begitu. Maka inilah kita yang sudah diberikan penjelasan oleh Allah lewat kanjeng Nabi bahwa kita menghadapnya adalah ke Masjidil Haram. Sekalipun kita berada di daerah istimewa Condong Catur, namun kita bisa ya dengan cara menghitung, dengan cara menentukan. Karena sekarang ini ya keilmuan itu, khususnya ilmu hisab, ilmu falak itu bisa kemudian menjadi salah satu wasilah cara untuk kemudian kita menentukan seberapa derajatkah kemiringan atau dari kemudian dari arah barat atau biasanya mesti wong-wong tua, orang tua kita dulu nek sembahyang itu marok nulon gitu. Tapi ketika kemudian sesuai dengan syariat tadi, maka menghadapnya ke Masjidil
Haram. Maka sekarang dengan keilmuan yang sudah maju, bisa dihitung dengan titik ordinat, maka sekalipun kita di sini kita paling tidak ya, mulai dari titik tengahnya Ka'bah itu yang dijadikan titik, kemudian dihubungkan dengan masjid yang kita bersama-sama beribadah ini, itu kemudian sambung dari segi keilmuan. Maka kalau kemudian secara fikih tadi sebutkan, kalau kita bisa melihat berarti kita berada di kompleks Masjidil Haram. Ketika kemudian kita sudah keluar dari wilayah Masjidil Haram, maka salah satunya dengan tadi ditentukan dengan kita berusaha untuk menghadapkan wajah kita, menghadapkan kita beribadah itu menghadap kiblat, sekalipun titiknya dengan tadi ikhtiar, dengan hitung-hitungan, dengan hisab, namun secara kemudian kita prakteknya ya kita berurutan bertahap, mulai dari menghadap secara titik paling memungkinkan, paling besar adalah ya ke Masjidil Haram, artinya Masjidil Haram yang secara besar begitu. Kalau kemudian diperkecil lagi, titik Ka'bah juga bisa, apalagi di bulan-bulan tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, di saat matahari berada persis di atas Ka'bah, itu juga kita bisa mengambil kesempatan untuk menentukan arah kiblat kita di saat matahari itu persis berada di atas Ka'bah. Jadi begitu matahari di atas Ka'bah di setiap tanggal di hari-hari tanggal 2 Mei atau saya lupa, tapi ada di kajian ilmu falak itu nanti titik ordinat persis, kita kemudian bisa menaruh bayangan atau sinar matahari itu, kemudian bisa nanti masukkan untuk cross check gitu. Tapi sekarang ini jauh lebih cepat dengan hisab tadi. Kembali kepada materi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat yang kita kerjakan ini menjadi penentu sukses tidaknya amaliyah kita yang lain di dalam hadis yang lain. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menginginkan hambanya yang mendapatkan hidayah, kemudian dia muslim, kemudian dia beribadah dengan sholat salah satunya, dan amaliyah sholat itu sekalipun susah untuk khusyuk 100% mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tapi Allah itu punya berbagai macam cara untuk menghitung hambanya itu sempurna di dalam menunaikan sholat tersebut. Jadi penentu sukses tidaknya amaliyah kita, mulai dari zakat, puasa, sedekah, ngaji gitu, amal ibadah yang lain itu ditentukan di kualitas sholat kita, apik nopo boten sholat kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah, bahwa amal yang pertama kali nanti akan dihisab ditanya Allah adalah bagaimana kualitas sholat kita. Kemudian di hadis berikutnya redaksinya begini, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, unzur fi sholatil abdi atammaha aw naqsaha. Allah itu sudah tahu kualitas sholat kita itu kayak apa, dan Allah itu sudah pirsa, sudah tahu. Tapi Allah bermaksud menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ini luar biasanya Allah. Jadi Allah sudah menetapkan syariat koyo ngene iki, bagaimana kemudian sholat kita itu ya macam-macam lah. Allahu Akbar ngene iki, so kadang urusan dunia lu pikir, begitu takbiratul ihram dunia iki kelewat kok iki. Makseleng ngono iki. Mengko ki aku iki arep pengajian kan masjid misalipun. Salat subuhmu Allahu Akbar tek ngene iki. Agenda dino ahad iki aku urip ning endi. Iso kebayang, padahal sebelum salat itu enggak kebayang kok. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu ada yang kemudian memberikan tuntunan, ya setidak-tidaknya awak dhewe jangan sampai mencidrai niatan kita. Berarti pas panjenengan takbiratul ihram Allahu Akbar menika saestu jiwa raga ati pikiran sedaya menika
berkumandil-kandil kalian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu menghadirkan Allah di dalam sholat kita, karena keterbatasan pengetahuan kita tidak bisa menghadirkan Allah di depan kita, maka posisi kita berikutnya adalah bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak dhewe ora iso mendatangkan Allah kemudian karena keterbatasan kemampuan kita untuk menggambarkan Allah seperti apa itu tidak mampu, maka kita kemudian ada cara berikutnya, yaitu coba kita hadirkan dalam diri kita bahwa Allah itu sedang mengawasi dan memeriksa kita. Dalam hadis yang lain disebutkan di saat Kanjeng Nabi memberikan nasihat kepada Abidar, ya Abidar, jadidis safinah fa innal bahr amik, perbaikilah perahumu setiap saat karena kita sedang berada di lautan yang dalam begitu. Maka ini mengandung maksud pendidikanipun Imam An-Nawawi, di antaranya adalah bagaimana kita itu memperbaiki niat. Karena niat itu bahasa hati yang langsung nyambung kalian Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, niat menika bahasa hati. Lalu bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i kemudian mengajarkan ada lafaz usolli fardhu dzuhri misalnya pun untuk kata menika bagian cara untuk menuntun diri kita untuk sampai mantap di dalam kemudian niat tadi. Tapi sekali lagi jangan sampai kok ono penemunya ngapunten nyong urung bisa niat sembahyang durung bisa nyong ora pantes di sembahyang yo sembahyang nyong urung pantes sembahyang anu niat bae durung bisa lah niat sing dhewe sing usoli nyong durung bisa gitu. Sekali lagi jangan sampai ada penemu yang seperti itu menjadikan ndak sholat goro-goro ngapunten urung apal urung iso anggenipun cara nuntun niat. Nah, bagaimana kemudian niat itu? Ya di dalam hati kita masing-masing. Niat menghadirkan Allah bahwa saya ini sholat zuhur karena Allah dengan berjamaah dihadirkan di dalam hati kita. Sudah selesai, jangan sampai pondok alasan nyong yuyu sembahyang bang wajibin nyong isi urung bisa niat usolli nyong ora bisa nyong merasa kok terus kepriwe lah ora sempurna di sembahyang kelentun. Takbiratul ihram Allahu akbar jenengan menika sudah bagian dari niat di dalam hati. Bahkan ada yang mengatakan bagian dari panjenengan memenuhi panggilan Allah setelah terdengar azan menika niku juga bagian dari unsur niat. Kan iya, niat ngomong arep neng masjid arep ngomong arep salat. Begitu takbir Allahu akbar, hadirkan Allah saya kemudian niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan usolli itu? Sekali lagi kedudukannya usolli menika bagian dari cara nuntun hati pikiran di dalam kemudian kita sholat menika. Tapi jangan sampai kok goro-goro dereng saged usolli kemudian boten sholat menika yang keliru. Berarti atus ngaten. Ya usolli menika jawanipun nggih saya niat kula niat ingsun sholat atus ngaten usolli niat ingsun sholat karena Allah, tapi teng ati nek sing dermemel teng reke apalah artinya jenengan fasih usolli fardhu subuhi rok ngate ini keliru. Misalipun kula tesih kelingan tau ngajari teng asrama Polri pas kula anyaran teng UIN sengien menika enten jamaah punawirawan menika kan ngaji ingin diajari niat sholat. Lah nek lagi bareng-bareng apal begitu dewek kono kan sing dagel lah. Anu sing subuh kuwi tak kaya nggone bungatini, roke ngatini mak priwe. Aku dadi kelingan malah ternyata di tengah-tengah jamaah menika ternyata ada salah satu guru karyawan di SD Muhammadiyah Sapen menika ingkang asmanipun Bungatini. Ampun Bu.
tenanan jamaah. Jadi di saat mencoba untuk menjaga hafalan niatnya itu kelingan asmo panjenengan, jadi roke ngati ini, rok ngatai ini, iya Allah, no wae carane itu, carane ngeling-ngeling menika. Kembali ke materi sekali lagi menika niat ngendikanipun Imam An-Nawawi di dalam memahami hadis Kanjeng Nabi yang kita diperintahkan menjaga kapal kita supaya tidak kerem menika ternyata dimaknai dengan kita senantiasa memperbaharui niat setiap amalan kita termasuk sholat tadi. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan sholat tadi. Perintah kepada malaikat, wahai malaikat, undur fi sholatil abdi atammaha au naqsaha. Ini kasih sayangnya Allah. Wahai malaikat, coba periksa jamaah teng Masjid Fajir menika salatipun pripun gitu. Allahu Akbar, khusyuk anginipun takbiratul ihram terus menika. Ora ana sing goleki barang ilang, ora ana sing mikir dunya, ya konsentrasi tenan iki. Paling mentok ning ngrasani imame. Suwe men. Ono wae carane to. Awak dhewe pingin jogo tenan, jogo ben kualitas luar biasa. Terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Begitu Allahu Akbar jogo tenan. Begitu awak dhewe makmum ning mburi serampung le maca Al-Fatihah, le maca suratan, misalipun salat sir, misalipun zuhur asar ana kuwi imamnya diwaca surate apa kok suwe temen. Awak dhewe sentek le maca ruku begitu ruku ana wis ana wae godane ya Allah ya Rabbi. Akhire potensi nopo? Belayang-belayang. Maka sahabat Ibnu Abbas niki yo. Tapi jangan sampai keluar dari konsep Kanjeng Nabi itu tumakninah nggih. Ibnu Abbas itu duwe penemuan iki. Aku ki sembayang ning cepet. Mengapa cepet? Wong aku suwe le sembayang, mongkon demit itu selak piye carane nggodho aku ben kemudian ra konsentrasi. Mulane aku sembayang cepet tenang. Andai kan kemudian memilih bacaan 10 wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampun nanti waca sing surat sing dawa menika menjadi pernah juga sahabat Nabi ditegur goro-goro di dalam sholat maghrib menika membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa terusé menika ya. Begitu selesai sholat kemudian kejadian itu sampaikan kepada Kanjeng Nabi, wahai sahabat, engkau telah membuat fitnah. Segitunya begitu. Artinya apa? Ya kita sebagai imam sekalipun tidak lihat di belakang seperti apalah. Ya ambil yang sedang-sedang sajalah. Andai kan kemudian di masjid ini sudah terbiasa dengan surat pilihan atau ayat pilihan, ya monggo. Ketika kemudian sudah terbiasa dengan surat-surat pilihan di juz 30, ya mboten menapa. Lah, kalau kemudian ingin praktek yang panjang seperti apa dan sebagainya gitu, monggo disepakati bersama sehingga mulai dari awal itu awak dhewe nopo niat wis ikhlas tenan. Andai kan nanti menemukan imam yang misalnya pun bacanya lama, tapi kita memang dari awal sudah kita dari konsep mulai pikiran hati nafsu bahwa aku arep manut datang imam ingkang bacane mau dawa niku. Udah dari awal enak, tapi nek ngapun terus urusane macam-macam. Begitu ngerti tukangane penopreng, Allahu Akbar sing diwaca dawa banget. Bar ngono dadi fitnah. Bali tekan omah crita, Pak Takmir ngapunten niku Ustaz yo bener wacane apik sinom lho kula teng wingking ngono kuwi wis balung hilang. Astagfirullahaladzim menika. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menunjukkan kasih sayangnya yang lain dengan ketika malaikat menemukan kualitas sholat hambanya seperti itu, maka Allah berfirman kepada malaikat, hal min tatawwi, apakah hambaku ini kemudian melaksanakan sholat sunnah? Maka ternyata inilah cara Allah kemudian menyempurnakan sholat kita yang kadang ada huflah-huflahnya tadi dengan cara berjamaah.
kemudian dengan cara kita istiqomah melaksanakan sholat rawatibipun atau sholat sunnah yang lain, ternyata sholat sunnah itu menjadi penyempurna atas kualitas yang tidak baik dari sholat kita. Lebih dari itu ketika jamaah begitu, sekalipun imamipun saya yung jamaah kabeh satu masjid menika dihitung saya semuanya. Ketika imamipun lupa-lupa huflah bacaanipun mikir dunya misalipun, wah stres menika. Kemudian ada di antara makmum menika, makmum itu konsentrasinya luar biasa, kualitas khusyukipun saya luar biasa, maka ini pun akan menjadikan satu warna baik kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di masjid menika tetap istiqomah, tidak hanya suasana Ramadan saja, mulai dari kajian, sholat, insyaallah saya memiliki dengan beberapa kabar dari teman-teman ojol yang kemudian ketemu dengan saya. Hikmah kami ngisi di sini, tadi pagi saya ngisi di Timur Bonbin, saya ngimami di sana, kemudian kajian subuh, sak sarapannya kemudian langsung melompat beriki. Saya ketemu dengan teman-teman ojol menikah cerita, Ustaz mau kemana lagi? Saya mau ngisi di Lumnas. Di masjid mana? Sebelahnya pasar. Loh, masjid ini kosong saya. Jadi luar biasa. Masjid ini ketika memberikan pelayanan kepada jamaah, sekalipun teman-teman ojol itu luar biasa itu. Baru saja saya sampaikan. Allahu Akbar itu. Ternyata itu sampai ke telinga saya. Lalu saya tenggowok mriku lho Pak. Mau kula ngisi teng Gedung Kuning mriku lho Pak. Lho kula pinanggih kali ojol yang kemudian jamaah saya ngaji dengan saya. Pak Ustaz aja ngaji ning ndi meneh? Teng Bajilin. Masjidin kok sae Pak. Kok sae. Lah nek mawon iki setion. Ora kula mboten kenal lho niku wau. Luar biasa. Maka siapapun begitu hikmahnya monggo lah. Welcome masjidnya, ya boleh ditutup, dijaga demi kemudian biar kemudian tidak hilang, biar kemudian tetap aman bersih masjid ini. Tapi ketika kemudian pada saatnya untuk ibadah dan begini memang benar-benar dibuka luas untuk siapapun itu. Jadi luar biasa membawa misi dakwah. Memiliki kok ceritanya tekan Gowo, tekan Gedung Kuning, tekan Mriku kan luar biasa gitu. Ini nembe menungso, nah, apalagi kemudian dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi sholat seperti itu, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Namun ya karena terbatasnya waktu begitu kita lanjut saja. Berikutnya adalah birrul walidain. Redaksi hadisipun yang kedua adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe menika tansah bekti kepada orang tua kita, sekalipun awak dewi dadi wong tua sak menika duweni putra wayah, tapi kalau kita hubungkan dengan orang tua kita, tentu kita sebagai anak. Itu yang harus kita sadari betul. Sekalipun awak dewi sak menika dados simbah paling sepuh misalipun, tapi kalau kita hubungkan dengan orang tua kita, tentu awak dewi statusnya tetap anak menika. Sekalipun awak dhewe sak menika sampun gak ada putra wayah. Nah, artinya di sisi lain kita menjadi teladan contoh untuk anak-anak kita bagaimana memperlakukan orang tua kita atau leluhur kita. Maka disinilah pentingnya kita untuk beragama yang baik dan benar. Misalipun orang tua kita sudah sumare sekalipun, sudah tidak bersama kita, sudah di alam barzah begitu, ya wujud bakti kita senantiasa kita doakan. Sampaikan saja kepada anak-anak kita, ampun ngantos nyuwun ngapunten kok duwe penemu ndongake namun dipun batasi, misalipun mendak pisan mendak pindho menika. Jadi di tempat kami teng Kebumen menika ada istilah kalau sudah dipasangi ijing di makam itu, dari kasih tanda dengan batu itu, kemudian sebelum pemasangan tanda batu maisan itu disembelih kemendo, kemudian diundang para jamaah tetangga untuk ngaji pengajian menika wis rampung tanggung jawabnya, sudah selesai. Berarti wis ratu itu makna meneh.
Kuwi surat ndongakno maning kaya kuwi. Lah, tentu ini kurang pas. Maka bagi kita sekarang ini yang masih hidup, punya putra wayah, berikanlah contoh wujud bekti kepada orang yang sudah meninggal dunia, para leluhur, dengan sampai tidak dibatasi, sampai kita pun sama-sama menghadap Allah dan kita pun didoakan sama begitu. Jadi aku ngantos kok mendak pisan mendak pindho digawe kayak izin jeneng berarti wis dada wis rampung ra mau didongake meneh. Kemudian berikutnya, masalah mendoakan orang sudah meninggal dunia bagian dari wujud bekti menika tidak harus kemudian pakai seremonial seperti itu. Ya sekalipun selesai kita sholat kemudian kita berdoa Allahumma firli wali walidayya, menika bagian dari yang sesuatu yang luar biasa dan kita syukur-syukur bisa istiqomah. Andaikan kemudian panjenengan mau sedekah, misalipun ada kajian ilmu seperti ini kemudian panjenengan sedekah, bismillah sedekah dulu. Leluhur saya atau orang tua saya itu istiqomah di dalam sedekah seperti ini, majelis ilmu, kemudian panjenengan nglestarekaken menika langkung sae. Berarti apa? Kebiasaan baik itu manfaat kemudian terus mengalir sampai kepada leluhur kita atau orang tua kita yang sudah tiada. Nah, berikutnya ujian yang luar biasa itu adalah bagi kita yang masih bersama dengan orang tua kita yang masih hidup, apalagi ngapunten sudah jompo bahasanipun apa ya, sudah lanjut usia menika kudu sabar yang luar biasa. Kudu sabar yang luar biasa. Bahkan mungkin awak dhewe menika sing wis dadi anggota kesepuan kadang ngono kuwi. Ngapunten begitu, saya di rumah punya orang tua, ya sepuh-sepuh banget tapi kadang saya itu jarang pulang. Di rumah itu adik saya cuma berdua, itu punya adik. Itu nyanding ngawan bengi ngopeni ya toh. Iku kula kadang sebulan pisan bali ngono ki nggawa kesenengane misalipun nika napa kukus Amanda niku. Bolu kukus niku kali senengane kali madu menika kali habatus sauda niku. Ngono dicetak-cetakna karo tangga-tanggane. Terus anakku sing cuk-cuk bali ya Allah. Kadang Dek, sabar Dek. Akamu ki sebulan pisah bali dan jenengan betina nyanding ajak kelara-lara gitu kadang. Masa betul, saya tahu betul. Begitu ngono ki oleh-oleh dibagi-bagian karo dulur-dulure tangga-tanggane ditak-titakna. Lah adikku sing saben dina nyanding. Kokor pula selalu cerita katanya, aduh, iya, Dek, sabar Dek. Ini contoh begitu, jadi awak dewe, jadi wong tua ya kudu tenang, adil betul. Monggo ketika memberikan apresiasi kepada putra wayah kita juga harus adil, jangan sampai kemudian. Tapi ternyata saya tanya ke orang-orang lagi. Umumnya kados ngaten jadi memang orang yang terkadang jarang ketemu, jarang nampak menjadi ketok wah kuwi tinimbangan sing nyanding aben dina ono nene sabar dan sabar. Menika birrul walidain ketika masih hidup bekteni napa kemawon ingkang menjadi kebiasaan kesukaan beliau, kemudian kalau beliau sudah tiada maka sekali lagi kebiasaan baik yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah sambung silaturahimipun, kemudian yang sudah kebiasaan baik itu dilestarikan itu menjadi bagian dari pitutur nasihat agama yang luar biasa kaitanipun dengan orang tua kita. Sekali lagi orang tua kita itu keramat luar biasa. Maka awak dhewe sebagai wong tua hati-hati tenan. Maka pun ya sak kecap sekalipun marah, sekali lagi jangan sampai kemudian kita kok melaknat kemudian mengeluarkan umpatan-umpatan untuk anak-anak kita. Eman-eman itu akan melekat dalam dirinya dan akan ingat terus. Eman-eman sehingga kita yang ngaji seperti ini menjadi bagian dari jamaah di sini tentu memiliki tutur kata yang baik. Andaikan kita mau marah dan begini ya jangan sampai kemudian kita melaknat mengumpat kepada anak-anak kita. Kemudian berikutnya
terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Tentu masing-masing kita untuk berjuang di jalan Allah menika benten-benten ada yang diberikan oleh Allah keluangan rezeki, maka dengan rezeki monggo, dengan harta yang diberikan Allah sebagian monggo bisa dibelanjakan di jalan Allah. Bagi bapak ibu yang diberikan oleh Allah kelebihan di dalam kemampuan, di dalam keilmuan begitu, maka silahkan ilmunya diajarkan kepada saudara kita sehingga ilmu itu menjadi berkah dan manfaat. Kemudian andaikan ada di antara kita ilmu pun terbatas, harta pun pas-pasan misalipun, tapi diberikan tenaga dan menggali pangandikan, pokoknya bagian dari support, dukungan di dalam kebaikan menika sudah menjadi sesuatu yang wujud kesungguhan panjenengan di dalam jihad di jalan Allah. Bagaimana kemudian kita bisa membela, menegakkan, tetap berlaku kalimat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita cintai ini. Sekali lagi dirahmati Allah, kehidupan dunia memang luar biasa sekarang ini dengan berbagai macam tingkatan, apalagi kami ketika ketemu dengan teman-teman ya di luar sana, mulai dari partai politik, kemudian kepolisian, kemudian TNI begitu, ya kami mendengarkan cerita-cerita yang memang luar biasa. Apalagi ya sekarang ini kita semakin ditampakkan bagaimana urusan fitnah, kemudian bagaimana pembunuhan itu luar biasa. Maka insya Allah dengan kita tetap berpegang teguh kepada tadi Allah, kepada agama, insya Allah kita pun tetap akan tenang hati-hati di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka tadi kan sudah berdoa, insya Allah kapan-kapan nanti kita bisa disambung kembali berkenaan dengan ubudiyah atau amalan yang lain yang menjadikan kita itu tambah semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.